Bagus, bagus, bagus. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Ini hujan soalnya di Bogor nih. Oh, suaranya agak kecil sekarang ya. Tadi bagus. Wait, wait. Sekarang bagus. Nah, udah. Tadi sempat agak mengecil suaranya. Lagi hujan ya, Bogor ya? Iya, hujan gede nih. Waduh. Mudah-mudahan ini membawa berkah ya. Apalagi Amin, untuk amin. ini nih, terkait dengan pasar modal syariah 25 tahun ini dan juga kita bicara terkait dengan acara basic ya. Bandung Syariah Investor City yang akan diselenggarakan di hari Sabtu besok nih, tanggal 5. Iya, iya. Pak Irwan ya. Oke, Pak Irwan, ini pertanyaan pertama nih Pak Irwan. Pasar modal syariah Mhm. Indonesia telah berumur 25 tahun ya. Sebenarnya apa sih yang mendasari lahirnya pasar modal syariah saat itu, Pak Irwan? Oke, baik Kak Reza dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 25 tahun itu udah masuk lewat, ABG-nya udah lewat tuh. Jadi, pertama kali, bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, di negara manapun, kelahiran sebuah pasar modal itu biasanya dipicu oleh produk, termasuk syariah. Nah, pemicunya sudah seperti mungkin banyak teman-teman yang tahu itu adalah ketika itu ada kebutuhan, kemudian muncullah produk reksadana syariah pertama. Jadi di Indonesia itu munculnya pasar modal syariah itu karena market. Jadi market demand. Oke. Gitu. Itu yang membedakan dengan beberapa negara, misalnya dengan Malaysia. Malaysia itu lebih ke government push. Jadi governmentnya punya niat, langsung dia mendorong market untuk tumbuh. Kalau Indonesia sebaliknya, marketnya butuh, kemudian dia yang mendorong. Jadi Oke. itulah kenapa pasar modal syariah Indonesia ada di Indonesia. Ya, Market demand gitu. market demand ya. Jadi berbeda ya dengan Malaysia. Kalau Malaysia top down gitu ya dari atas Iya, pemerintah betul. nyuruh buat ngembangin pasar modal syariah. Tapi kalau di Indonesia bottom up gitu ya, dari bawah Betul, ya betul. demandnya ya, Pak Irwan ya. Nah, pasar modal syariah di Indonesia nih Pak Irwan kan telah memperoleh pengakuan dunia nih melalui anugerah penghargaan dari Global Islamic Finance Award ya GIFA. 4 tahun berturut-turut luar biasa nih, 4 tahun berturut-turut sebagai the best Islamic capital market. Apa sih kunci sukses sehingga pasar modal syariah Indonesia mendapatkan penghargaan ini, Pak Irwan? Jadi ada 3 hal. Dan kita tahu persis bahwa Indonesia itu sekali lagi fondasinya itu dibuat oleh pasar. Nah, 3 hal yang kita gunakan, yang pada saat kita mengembangkan pasar modal itu kita menggunakan 3 pendekatan ini, yaitu edukasi, inovasi, dan kolaborasi. Jadi ketiga hal itulah yang menyebabkan pasar modal syariah Indonesia tumbuh cepat berkembangnya dari orang tidak tahu menjadi tahu. Bukan hanya cepat, tetapi kita banyak melakukan inovasi-inovasi yang di negara lain nggak ada, kita bisa bikin. Kemudian karena kita paham betul Indonesia itu negaranya besar, maka untuk mempercepat market deepening, untuk mempercepat pertumbuhan, kita collab gitu dengan banyak komunitas, dengan banyak pihak. Nah, itulah yang menyebabkan dalam tempo 10 tahun kita bisa tumbuh dari asalnya tidak nobody knows gitu. Nggak ada yang tahu tuh pasar modal syariah Indonesia. Sekarang menjadi oh ada toh gitu, dan bukan hanya oh gitu ya. Tapi juga mereka mengakui growth kita sehingga kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Iya. Demikian Mas Reza. Oke, iya, jadi menarik sekali sampai 4 tahun berturut-turut nih. Mudah-mudahan juga tahun depan juga kembali mendapatkan yang ke-5 ya, Taiwan ya. Amin, 5 amin. tahun berturut jadi the best Islam dan dengan inovasi-inovasi yang ada tentu ya, dan juga dengan edukasi dan juga kolaborasi tadi ya, Pak Iwan. Nah, kemudian tanggal 5 November besok nih, hari Sabtu, akan ada giat basic Bandung Syariah Investors 2022. Nah, bisa tolong dijelaskan nggak Pak Irwan terkait dengan kegiatan ini? Jadi gini, basic ini ya, basic 2022 gitu ya. Dalam rangka ulang tahun pasar modal syariah yang ke-25. Nah, sebenarnya kalau teman-teman masih ingat, biasanya November itu kan ada yang namanya SIW, Syariah Investment Week 2000 gitu ya. 2022.
Nah, tetapi tahun ini SIW-nya kita hold dulu karena di bulan ini kan Oktober November ini banyak banget event syariah. Jadi biar teman-teman bisa waktunya tidak terpecah gitu. Oke, silakan teman-teman menikmati misalnya e-save atau kemarin ACMSE gitu ya, macam-macam lah. Nah, kemudian karena kita tahu 25 tahun ini krusial, kita harus syukuri gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa selain Jakarta, provinsi kedua terbesar yang investornya syariah yang terbesar itu adalah Jawa Barat. Nah, oleh sebab itu kita adakan silaturahmi para investor di Jawa Barat. Gitu. Jadi basic ini adalah silaturahmi konsepnya. Kita mengumpulkan gathering teman-teman investor syariah yang kebetulan gitu ya di Jawa Barat, tetapi kan cakupannya adalah nasional karena kita streaming juga. Jadi basic ini adalah kita selalu menggunakan pendekatan ajang silaturahmi. Gitu. Jadi para investor ngumpul-ngumpul, ayo kita silaturahmi lagi sambil sharing-sharing. Ada banyak manfaat di sana, bukan hanya silaturahmi. Gitu intinya itu. Iya. Oke, jadi sebagai ajang silaturahminya nih ya untuk bersama dengan para investor. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Irwan ya terkait dengan ya basic sendiri ya dari Rizky Muhammad Hamzat nih ya. Apakah ada tata cara aturan harus mendaftar jika luar kota? Apakah bisa gabung di basic juga nih 2022 Pak Irwan? Jadi gini, mau di luar kota dimanapun, kalau mau gabung tetap kita harus ada registrasi. Kenapa? Karena tempatnya terbatas. Satu. Yang kedua, kita lebih cenderung saat ini mengumpulkan investor syariah. Jadi syarat utamanya adalah investor dulu. Teman-teman mau dimanapun terserah, kalau mau hadir harus tetap registrasi. Bagaimana registrasinya? Lihat pantau terus di Ajak Islami, masih ada 3 hari, mudah-mudahan masih bisa. Kemudian cek juga di websitenya Ajak Islami juga. Gitu. Harus registrasi tetap. Ya, registrasi ya. Nah, Pak Iwan juga ada pertanyaan nih dari @rezaandrianti.asya12 ya. Mau nanya nih, gimana untuk investasi syariah agar tetap digemari meski inflasi tinggi nih ya, dan apa aja tipsnya dalam menyongsong basic 2022 nih, Pak Iwan? Justru kalau inflasi tinggi itu saatnya investasi, gitu. Kalau mau tenang, syariah. Jadi ramuan investasi yang tenang itu adalah di investasi syariah. Karena satu-satunya cara untuk head to head untuk mengalahkan investasi adalah mengalahkan inflasi itu adalah investasi, nggak ada yang lain. Kan inflasi itu makan nilai, uang kita dimakan nilainya. Nah, investasi kita melawan nilai tersebut sehingga kita bisa mengalahkan inflasi. Karena kalau misalnya patokannya cuma disimpan, jelaslah pasti kegerus. Jadi nggak ada isu. Justru harusnya semakin kenceng niat kita untuk investasi ketika inflasi semakin tinggi. Gitu. Nah, tapi memang godaannya adalah di saat yang bersamaan biasanya bank-bank itu naikin kalau di konvensional suku bunga gitu ya. Kalau di syariah itu naikin biasanya imbal hasilnya. Nah, itu godaannya, tapi tetap tidak bisa mengalahkan inflasi. Hanya investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Ayo makanya segera gitu. Basic 2022 itu justru kita akan sharing di sana nanti. Ada 2 selain seremoni. Jadi Basic 2022 sebenarnya ada 3 event utamanya. Pertama seremoninya sendiri. Yang kedua ada Ajak Islamic Challenge. Jadi kita akan mengumumkan siapa yang paling terbaik dalam kompetisi dalam challenge yang sudah dilaksanakan Ajak Islamic selama 2022 gitu ya. Nah, nanti pengumumannya pemberian hadiahnya di Ajak Islamic Challenge. Itu adalah di Basic 2022. Yang ketiga, kita ada sharing nanti gitu. Ada sharing 2 sesi talk show yang dua-duanya temanya tentang investor. Yang satu adalah di narasumbernya itu adalah para investor. Jadi kita sharing tuh dari investor pemula, investor yang sudah jago banget, anak muda yang investornya udah di tengah-tengah. Jadi yang pemula gimana, yang tengah-tengah gimana, yang udah jago banget ada. Kita siapin di 1 sesi. Sesi kedua lebih ke perencanaan keuangan gitu. Jadi
itulah kenapa kita mengadakan Basic 2022 itu untuk pembekalan. 2023 kan banyak orang nakut-nakutin kan. Nah, Iya. kita bekali gitu. Kita bekali bagaimana 2023, bagaimana strategi investasi yang menenangkan baik secara strateginya maupun secara syariah. Itu di Basic 22. Gitu. Iya, betul. Ini menarik nih. Jadi teman-teman bisa ikutin gitu ya kegiatan Basic 2022 ini. Nanti bisa di YouTube juga ya, YouTube yang IDX Islamic ya, Pak Irwan ya. Dan Ya, ada betul. materi-materi dengan materi-materi yang sangat menarik ya, terutama juga menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan inflasi, resesi gitu ya, ancaman resesi 2023 gitu ya. Mudah-mudahan juga lebih tenang dan bisa memanfaatkan peluang ya. Pada saat katakanlah terjadi resesi juga ada peluang buat investor-investor untuk jadi bisa meraih keuntungan pada saat terjadi. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya resesi. Nah, Pak Iwan, ini banyak pertanyaan terkait dengan dan kemudian juga ini dari @lala_siregar17. Assalamualaikum, 25 tahun pasar modal syariah. Bagaimana agar tetap mampu menerjang segala rintangan yang membuat enggan investasi? Produk syariah apa saja Pak yang menjadi unggulan kecuali reksadana dan saham di dalam 2022? Jadi Basic 2022 itu sebenarnya fokus ke investor syariah saham. Jadi investor yang khusus saham. Kenapa? Karena tadi kan saya sudah sampaikan bahwa salah satu acara utama Basic itu adalah pengumuman IDX Islam Challenge, di mana itu adalah challenge tantangan pada investor saham gitu. Jadi apakah Pak saya investasi yang lain boleh nggak? Misalnya selain saham, oh banyak, ada reksadana syariah, ada sukuk retail, nggak masalah. Kenapa saham yang kita highlight? Kenapa investor saham yang kita kumpulkan? Karena investor saham itu sangat cocok gitu ya dengan anak muda. Sangat cocok dengan anak muda dan target Basic ini adalah anak muda. Gitu. Jadi tenang aja. Kalau misalnya belum mampu nggak apa-apa, silahkan terus pantau IDX Islamic IG-nya, banyak informasi, banyak kegiatan. Atau kalau di Jawa Barat ada Kang Reza tuh, gitu ya. Dedengkotnya tuh KPU Jawa Barat. Monggo silahkan. Yang penting gini, jangan fokus terhadap apakah saya harus saham atau reksadana. Pertama harus fokus dulu adalah apakah saya sudah siap jadi investor. Itu. Karena kalau pilihan produk itu kan next ya. Yang pertama itu harus yakinkan dulu saya harus jadi investor. Karena kebutuhan investasi itu menjadi hal penting. Nah, setelah itu baru cek apakah nanti cocok gitu ya. Dengan reksadana syariah, dengan saham syariah atau dengan sukuk retail. Itu buat anak muda yang bisa semua. Tapi kalau saham syariah itu relatif lebih fleksibel buat teman-teman, nantang adrenalin juga, gitu komplit lah buat anak muda pokoknya. Ya nggak Kang Reza? Iya. Saham itu komplit buat anak muda. Kalau lagi sibuk bisa simpen dulu gitu ya. Kalau lagi senggang, pengen nantang adrenalin, bisa trading gitu. Tenang, dua-duanya sepanjang sesuai syariah, sepanjang memenuhi fatwa, sepanjang menggunakan sistem syariah, insya Allah sudah sesuai syariah. Dan yang menarik lagi nih, sobat IDX Jawa Barat dan juga sahabat IDX kami, ternyata year to date-nya IHSG itu naiknya 6,75%. 6,75%. Indeks saham Indonesia itu sudah naik 9%. Tumbuh lebih tinggi justru dibandingkan dengan IHSG. Year to date-nya gitu ya. Betul, Kang Reza. Kalau kita expand lagi internasional dalam global, dari indeks-indeks saham syariah negara lain yang biasa kita pantau, Indonesia yang positif, yang lainnya itu negatif, growth-nya year to date. Gitu. Jadi ya itulah, kita saatnya memang harus jadi investor. Ya, dan juga ini ternyata cash inflow masuk ke pasar saham Indonesia tahun ini juga masih tetap positif ya, pada saat karena gasinya banyak cash outflow, tapi di pasar saham Indonesia itu masih cash inflow nih, investor masih pada pasar saham.